Kitab Yahuni Nezikin adalah bagian dari Talmud, yang merupakan kumpulan tulisan suci Yahudi yang berisi komentar, diskusi dan interpretasi tentang hukum dan tradisi Yahudi. Kitab Nezikin secara khusus membahas hukum sipil dan pidana dalam tradisi Yahudi. Pandangan ilmuwan Muslim tentang kitab Yahuni Nezikin atau Talmud secara umum bervariasi, tergantung pada konteks sejarah, teologis, dan budaya. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat diambil. Ilmuwan Muslim, seperti para teolog dan ahli perbandingan agama, seringkali melihat Talmud sebagai bagian dari tradisi keagamaan Yahudi yang berbeda dari ajaran Islam. Mereka mengakui bahwa Talmud mengandung hukum dan tradisi yang spesifik bagi komunitas Yahudi, tetapi tidak dianggap sebagai sumber otoritatif dalam Islam. Beberapa ilmuwan Muslim, terutama dalam konteks polemik antaragama, telah mengkritik beberapa bagian dari Talmud yang mereka anggap bertentangan dengan ajaran Islam atau prinsip-prinsip universal. Misalnya, ada kritik terhadap beberapa pernyataan yang dianggap merendahkan non-Yahudi atau bertentangan dengan konsep kesetaraan dalam Islam. Sebagian ilmuwan Muslim mempelajari Talmud sebagai bagian dari upaya untuk memahami sejarah dan perkembangan agama Yahudi. Mereka melihatnya sebagai sumber penting untuk memahami bagaimana tradisi dan hukum Yahudi berkembang setelah masa Nabi Musa. Musa dalam tradisi Yahudi. Dalam konteks modern, beberapa ilmuwan Muslim terlibat dalam dialog antaragama dan mempelajari Talmud sebagai bagian dari upaya untuk memahami keyakinan dan praktik Yahudi secara lebih mendalam. Tujuannya adalah untuk mempromosikan saling pengertian dan menghindari kesalahpahaman. Beberapa ahli hukum Islam, fuqaha, mungkin membandingkan hukum-hukum dalam Talmud dengan hukum Islam, fiqh, untuk melihat persamaan dan perbedaan. Ini dilakukan dalam kerangka studi perbandingan hukum, bukan untuk mengadopsi atau mengakui otoritas Talmud dalam Islam. Secara umum, pandangan ilmuwan Muslim terhadap kitab Yahuni Nezikin atau Talmud bersifat kompleks dan beragam, tergantung pada konteks dan tujuan studi mereka. Meskipun ada perbedaan teologis yang mendasar, ada juga upaya untuk memahami dan menghargai tradisi keagamaan lain dalam semangat dialog dan saling menghormati. Dalam tradisi Yahudi, Nezikin adalah bagian dari Mishnah, yaitu kodifikasi hukum lisan dalam Yudaisme. Nezikin secara khusus membahas tentang hukum perdata dan pidana, termasuk aturan tentang ganti rugi, pertanggungjawaban, kerugian, dan penyelesaian sengketa. Nezikin adalah salah satu dari 6 bagian utama sedarim dalam Mishnah. Dalam pandangan ulama Muslim, kitab-kitab Yahudi, termasuk Mishnah dan Talmud yang mencakup Nezikin, tidak dianggap sebagai wahyu yang asli dari Allah. Hal ini karena dalam Islam diyakini bahwa hukum yang berasal dari Taurat telah mengalami penyimpangan, tahrif, baik dalam teks maupun interpretasi. Oleh karena itu, Nezikin dipandang sebagai hasil kodifikasi hukum Yahudi yang disusun oleh para rabi setelah masa kenabian, bukan sebagai wahyu murni dari Allah. Meskipun dianggap telah mengalami perubahan, sebagian ulama Muslim mengakui bahwa beberapa prinsip dalam hukum Yahudi yang terkodifikasi dalam Nezikin mungkin berasal dari syariat asli yang diturunkan kepada Nabi Musa. Misalnya, konsep keadilan, tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa yang tercermin dalam Nezikin dianggap memiliki akar dalam ajaran Taurat yang asli. Beberapa pemikir Muslim seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Al-Mawardi mengakui bahwa prinsip-prinsip hukum dalam tradisi Yahudi, termasuk dalam Nezikin, memiliki nilai moral dan keadilan yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan universal dalam syariat Islam. Namun mereka menekankan bahwa syariat Islam adalah penyempurna dan pembenar dari hukum-hukum sebelumnya,
Beberapa ulama muslim yang mendalami hukum perbandingan, fiqh muqaran, telah membandingkan sistem hukum dalam nazikin dengan hukum Islam dalam bab muamalah dan jinayah. Misalnya, konsep ganti rugi, diyah, dalam Islam memiliki kemiripan dengan aturan dalam nazikin tentang kewajiban membayar ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan yang disengaja. Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam nazikin juga memiliki kemiripan dengan konsep hukum Islam tentang doman, jaminan, dan ta'zir, hukuman. Dalam Islam, otoritas untuk menetapkan hukum dianggap sebagai hak Allah yang disampaikan melalui wahyu kepada para nabi. Oleh karena itu, ulama muslim memandang kodifikasi hukum oleh para rabi dalam nazikin sebagai bentuk interpretasi manusia yang tidak memiliki legitimasi ilahi setelah kedatangan wahyu terakhir dalam Al-Quran. Ulama muslim umumnya memandang nazikin dan kitab-kitab Yahudi lainnya sebagai bagian dari hukum yang telah terdistorsi oleh campur tangan manusia. Namun mereka mengakui bahwa beberapa prinsip dalam nazikin mungkin memiliki akar dalam syariat Nabi Musa, meskipun telah tercampur dengan penafsiran dan tambahan yang bukan berasal dari wahyu murni. Al-Quran dipandang sebagai pembenar dan penyempurna dari hukum-hukum tersebut. Kitab Yahudi Nezikin adalah bagian dari Talmud, yang merupakan kumpulan tulisan rabbinik Yahudi yang membahas hukum, etika, adat istiadat, dan sejarah Yahudi. Kitab Yahudi Nezikin khususnya membahas topik-topik yang berkaitan dengan hukum perdata dan pidana dalam tradisi Yahudi. Pandangan ilmuwan muslim tentang kitab Yahudi Nezikin atau Talmud secara umum bervariasi, tergantung pada konteks historis, teologis, dan interpretasi masing-masing ilmuwan. Berikut adalah beberapa poin yang mungkin menjadi perhatian ilmuwan muslim. Ilmuwan muslim umumnya melihat Talmud sebagai bagian dari tradisi keagamaan Yahudi yang berbeda secara teologis dari ajaran Islam. Islam mengakui Taurat sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Musa, tetapi menganggap bahwa teks aslinya telah mengalami perubahan, tahrif. Oleh karena itu, pandangan terhadap Talmud seringkali dipengaruhi oleh keyakinan ini. Beberapa ilmuwan muslim mungkin mengkritik isi Talmud, terutama jika terdapat pernyataan yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam atau prinsip-prinsip universal seperti keadilan dan kesetaraan. Misalnya, beberapa bagian Talmud telah dikritik oleh berbagai kelompok, termasuk Muslim, karena dianggap mengandung pernyataan yang diskriminatif atau tidak sesuai dengan nilai-nilai modern. Sebagian ilmuwan Muslim mungkin mempelajari Talmud sebagai bagian dari studi perbandingan agama. Mereka mungkin melihatnya sebagai sumber penting untuk memahami perkembangan pemikiran hukum dan teologi Yahudi, serta bagaimana hal itu berinteraksi dengan tradisi Islam. Beberapa ilmuwan Muslim mungkin menempatkan Talmud dalam konteks historisnya, memahami bahwa kitab tersebut merupakan produk dari perkembangan pemikiran dan hukum Yahudi selama berabad-abad. Mereka mungkin melihatnya sebagai refleksi dari kondisi sosial dan budaya masyarakat Yahudi pada masa tertentu. Dalam konteks dialog antaragama, beberapa ilmuwan Muslim mungkin mendorong pemahaman yang lebih baik tentang Talmud dan tradisi Yahudi secara umum sebagai upaya untuk membangun hubungan yang lebih harmonis antara Muslim dan Yahudi. Secara umum, pandangan ilmuwan Muslim terhadap kitab Yahudi Nezikin atau Talmud akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk latar belakang teologis, minat akademis, dan konteks sosial politik di mana mereka berada. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada satu pandangan yang seragam di kalangan ilmuwan Muslim mengenai hal ini, dan pendapat dapat bervariasi secara signifikan. Pandangan ilmuwan Muslim tentang penyimpangan dalam kitab Yahudi, khususnya dalam konteks Yahudi Nezikin, yang merujuk pada bagian Mishnah dalam Talmud yang membahas hukum sipil dan kerugian,
Umumnya didasarkan pada keyakinan bahwa kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil, telah mengalami perubahan, tahrif, dari bentuk aslinya. Berikut adalah beberapa poin penting yang sering dibahas. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Hazm, Al-Qurtubi, dan lainnya berpendapat bahwa kitab-kitab Yahudi dan Kristen telah mengalami perubahan baik dalam teks, tahrif lafzi, maupun interpretasi, tahrif maknawi. Mereka berargumen bahwa kitab-kitab tersebut tidak lagi sepenuhnya otentik, seperti yang diwahyukan kepada Nabi Musa atau nabi-nabi lainnya. Talmud, termasuk bagian Yahudi Nezikin, dianggap oleh sebagian ilmuwan Muslim sebagai produk manusia yang telah jauh dari wahyu asli. Mereka mengkritik isi Talmud yang dianggap bertentangan dengan ajaran tauhid dan moral Islam, seperti klaim-klaim yang merendahkan martabat nabi-nabi atau ajaran yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Ilmuwan Muslim sering membandingkan hukum-hukum dalam Talmud seperti yang ada dalam Yahudi Nezikin dengan hukum Islam dalam Al-Quran dan hadis. Mereka berpendapat bahwa Al-Quran adalah penyempurna dan korektor terhadap penyimpangan yang terjadi dalam kitab-kitab sebelumnya. Beberapa ilmuwan Muslim mengakui bahwa hukum-hukum dalam Talmud, termasuk Yahudi Nezikin, memiliki nilai historis dan budaya, tetapi tidak lagi relevan atau otentik secara spiritual. Mereka menekankan bahwa syariat Islam telah menggantikan hukum-hukum sebelumnya yang telah berubah atau tidak lagi sesuai. Misalnya, dalam Yahudi Nezikin terdapat pembahasan tentang kompensasi kerugian dan hukum pidana. Ilmuwan Muslim mungkin mengkritik beberapa aspek yang dianggap tidak adil atau bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Secara umum, pandangan ilmuwan Muslim tentang penyimpangan dalam kitab Yahudi, termasuk Yahudi Nezikin, didasarkan pada keyakinan bahwa wahyu asli telah diubah oleh manusia, dan Al-Quran hadir sebagai sumber kebenaran yang terakhir dan terlengkap. Mereka menyerukan untuk kembali kepada ajaran yang murni dan universal yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pandangan ilmuwan Muslim tentang konsep akhir zaman dalam kitab Yahudi, khususnya dalam kitab Nezikin, yang merupakan bagian dari Talmud, dapat bervariasi tergantung pada interpretasi dan pendekatan masing-masing ilmuwan. Namun, secara umum, ilmuwan Muslim cenderung melihat konsep-konsep akhir zaman dalam tradisi Yahudi sebagai bagian dari narasi yang lebih luas, yang juga ditemukan dalam Islam, meskipun dengan perbedaan signifikan dalam detail dan penekanan. Baik dalam Islam maupun Yahudi, terdapat keyakinan akan datangnya seorang pemimpin atau penyelamat di akhir zaman. Dalam tradisi Yahudi, ini sering dikaitkan dengan kedatangan Mesias, Masyiach, sedangkan dalam Islam, konsep ini terkait dengan kedatangan Imam Mahdi dan Nabi Isa yang akan turun kembali ke bumi. Meskipun ada kesamaan dalam gagasan tentang akhir zaman, detail dan narasi yang diberikan dalam kitab Nezikin dan tradisi Yahudi lainnya berbeda dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, dalam Islam, Nabi Isa diyakini akan turun kembali untuk memerangi Dajjal. Sedangkan dalam tradisi Yahudi, peran Mesias lebih terkait dengan pemulihan kerajaan Israel dan kedamaian dunia. Ilmuwan Muslim seperti Ibnu Katsir dalam tafsirnya sering merujuk pada tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Mereka mungkin melihat beberapa kesamaan dengan narasi dalam kitab Yahudi, tetapi selalu menekankan bahwa Islam memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan akurat. Beberapa ilmuwan Muslim mungkin mengkritik narasi akhir zaman dalam kitab Yahudi, terutama jika dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, konsep Mesias dalam Yahudi mungkin dianggap tidak sejalan dengan konsep Nabi Isa dalam Islam, yang diyakini sebagai nabi dan rasul
bukan sebagai anak Tuhan. Kitab Nezikin adalah bagian dari Talmud yang membahas hukum-hukum sipil dan pidana. Meskipun tidak secara langsung membahas akhir zaman, beberapa bagian dari Talmud, termasuk Nezikin, mungkin mengandung referensi atau interpretasi tentang konsep-konsep eskatologis. Ilmuwan Muslim mungkin melihat kitab Nezikin sebagai sumber sejarah atau literatur yang menarik untuk dipelajari, tetapi mereka akan selalu membandingkannya dengan ajaran Islam untuk menentukan kebenaran dan relevansinya. Ilmuwan Muslim umumnya menghormati tradisi Yahudi sebagai bagian dari warisan agama Abrahamik, tetapi mereka juga menegaskan bahwa Islam adalah penyempurna dari pesan-pesan sebelumnya. Konsep akhir zaman dalam kitab Yahudi, termasuk Nezikin, mungkin dipandang sebagai bagian dari narasi yang lebih luas, tetapi dengan penekanan bahwa Islam memberikan pemahaman yang lebih jelas dan komprehensif tentang peristiwa akhir zaman. Dengan demikian, pandangan ilmuwan Muslim tentang konsep akhir zaman dalam kitab Yahudi, termasuk Nezikin, adalah campuran antara pengakuan terhadap kesamaan tertentu dan penegasan terhadap perbedaan yang signifikan, dengan selalu merujuk kembali pada sumber-sumber Islam sebagai otoritas utama. Konsep Mesiah dan Dajjal dalam tradisi Yahudi dan Islam memiliki perbedaan dan persamaan yang kompleks. Dalam tradisi Yahudi, khususnya dalam kitab Nezikin, yang merupakan bagian dari Talmud, tidak ada konsep yang secara langsung setara dengan Dajjal dalam Islam. Namun, ada beberapa konsep yang mungkin memiliki kemiripan atau dapat dibandingkan, seperti sosok anti-Mesiah atau Armilus dalam beberapa tradisi Yahudi apokaliptik. Ilmuwan Muslim, seperti para ulama tafsir dan hadis, seringkali membahas konsep Dajjal dalam konteks eskatologi Islam. Mereka merujuk pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan Dajjal sebagai sosok penipu besar yang akan muncul sebelum hari kiamat. Dajjal digambarkan memiliki kekuatan supernatural, seperti kemampuan untuk menghidupkan orang mati dan mengontrol cuaca, tetapi kekuatannya terbatas dan tidak sempurna. Beberapa ilmuwan Muslim, seperti Ibnu Katsir dalam karyanya Al-Bidayah wa An-Nihayah, mencoba menghubungkan konsep Dajjal dengan tradisi-tradisi sebelumnya, termasuk Yahudi dan Kristen. Mereka melihat bahwa konsep Dajjal mungkin memiliki akar dalam narasi-narasi apokaliptik Yahudi dan Kristen, meskipun dengan penekanan dan interpretasi yang berbeda. Dalam tradisi Yahudi, Mesiah, Masyiah, adalah sosok yang dijanjikan yang akan membawa perdamaian dan keadilan ke dunia. Mesiah dalam Yahudi tidak sama dengan Dajjal, melainkan lebih mirip dengan konsep Imam Mahdi dalam Islam. Namun, dalam beberapa tradisi Yahudi apokaliptik, ada juga sosok yang disebut Armilus, yang dianggap sebagai sosok jahat yang akan muncul sebelum kedatangan Mesiah. Armilus kadang-kadang dibandingkan dengan Dajjal dalam Islam, meskipun tidak ada kesepakatan universal tentang hal ini. Kitab Nezikin dalam Talmud lebih fokus pada hukum dan etika daripada eskatologi. Namun, beberapa bagian dari literatur Yahudi seperti Midrash dan Zohar membahas konsep-konsep eskatologis yang mungkin memiliki kemiripan dengan konsep Dajjal dalam Islam. Misalnya, dalam beberapa tradisi Yahudi ada sosok yang disebut Sitra Achra, sisi lain, yang mewakili kekuatan jahat yang berlawanan dengan kekuatan baik. Ilmuwan Muslim umumnya melihat konsep Dajjal sebagai bagian dari narasi eskatologi Islam yang unik, meskipun mereka mengakui bahwa ada kemungkinan pengaruh atau kemiripan dengan tradisi-tradisi sebelumnya, termasuk Yahudi. Namun, penting untuk dicatat bahwa interpretasi dan penekanan dalam Islam sangat berbeda dengan tradisi Yahudi, terutama dalam hal peran dan sifat Dajjal. Dalam kitab Nezikin sendiri, tidak ada pembahasan langsung tentang Dajjal atau sosok yang setara dengannya. Namun,
ilmuwan Muslim mungkin melihat beberapa kemiripan dalam konsep-konsep apokaliptik Yahudi yang lebih luas, meskipun dengan penekanan dan interpretasi yang berbeda sesuai dengan ajaran Islam. Para ulama Muslim mungkin memiliki pandangan tentang bagaimana hukum-hukum Yahudi, termasuk yang terdapat dalam Nezikin, dapat dilihat dalam konteks hubungan antara Muslim dan Yahudi, terutama dalam masyarakat pluralistik modern. Beberapa poin yang mungkin relevan adalah pengakuan terhadap perbedaan hukum. Ulama Muslim mengakui bahwa setiap agama memiliki sistem hukumnya sendiri. Dalam konteks modern, penting untuk menghormati perbedaan ini selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam atau hukum yang berlaku di negara tersebut. Beberapa ulama modern mendorong dialog antaragama untuk memahami tradisi dan hukum masing-masing agama. Ini termasuk memahami kitab-kitab seperti Nezikin sebagai bagian dari warisan keagamaan Yahudi. Hukum yang berlaku di masyarakat modern. Dalam masyarakat modern, hukum positif, hukum negara, biasanya berlaku untuk semua warga negara, terlepas dari agama mereka. Ulama Muslim umumnya mendukung kepatuhan terhadap hukum positif selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip keadilan dan ganti rugi yang dibahas dalam Nezikin memiliki kesamaan dengan prinsip-prinsip Islam, seperti dalam fiqh muamalah, hukum transaksi. Ulama Muslim mungkin melihat ini sebagai titik temu antara kedua tradisi hukum. Dalam konteks masyarakat yang beragam, ulama Muslim menekankan pentingnya toleransi dan hidup berdampingan secara damai dengan penganut agama lain, termasuk Yahudi. Secara umum, para ulama Muslim tidak secara khusus mengkaji kitab Nezikin, tetapi mereka mungkin melihatnya sebagai bagian dari warisan keagamaan yang perlu dihormati dan dipahami dalam konteks dialog antaragama dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis.